Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kali ini Pak Praitno akan menemui siswa-siswi kelas 4 SD maupun MI dimanapun berada ya, untuk memberikan materi pelajaran kurikulum merdeka bahasa Indonesia kelas 4 atau fase B. Baik anak-anakku sekalian, kalian tentunya sudah siap ya, sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023 ini dengan semangat, yaitu dengan menerapkan ya kurikulum merdeka. Nah, untuk pada tahun 2022-2023 ini kalian kelas 4 dan adik kalian kelas 1 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Seperti apa kurikulum merdeka dan bagaimana pembelajarannya? Kalian akan mengikuti pembelajaran dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi ini. Kalian bisa belajar di rumah, di sekolah, di perpustakaan, maupun di lingkungan sekitar ya, dengan teman-teman kalian. Baik, pada video kali ini anak-anak kelas 4 SD maupun MI Bapak ajak untuk kita pelajari bersama materi pelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Kita awali dari bab 1 ya. Baik, mari kita buka. Nah, tentunya kalian sudah mempunyai buku ini ya, yang dipinjamkan oleh sekolah ya, secara gratis dipinjamkan, dan kalian harus menjaga bukunya jangan sampai rusak ya, karena itu adalah buku milik pemerintah ya, yang dipinjamkan kepada kalian, dan kalian harus menjaga, merawat, dan yang lebih utama adalah mempelajarinya ya. Kalian diharapkan bisa belajar dengan baik ya. Mari kita sama-sama ya menjaga apa yang menjadi milik umum ya. Nah, dari dalam ini di kelas kalian tentunya belajar dengan sarana yang dimiliki sekolah ya, untuk kalian manfaatkan. Baik, ini pada bab 1 ya, kita akan belajar mengenai sudah besar ya. Bab 1 itu intinya adalah mengenai sudah besar ya. Bab 1 halaman 102 halaman 1 sampai 26 maaf ya. Baik, mari kita buka bersama ya. Anak-anak belajar di rumah, di sekolah maupun di tempat mana saja ya, perpustakaan, bisa membuka video ini ya. Bab 1 sudah besar halaman 1 sampai 26. Nah, mari kita buka bersama. Nah, di sini. Nah, di bab 1 ya. Ini temanya sudah besar ya. Jadi di sini anak-anak lihat ya. Gambar seorang anak sedang melihat. Apa yang dilihat di situ? Tanaman di dalam pot maupun kucing ya. Ada yang kucing kecil, ada yang sedang,
dan ada yang sudah dewasa. Ini juga pohonnya ya, ada yang baru tumbuh tunas ya, beberapa daun, helai daun, ada yang sudah mulai besar, ada pula yang sudah berbuah, berbunga ya. Ada yang ini apa, tumbuhan tanaman yang sebelah paling kiri itu ya, tumbuhan yang udah layu ya, daunnya layu. Kenapa, bagaimana? Nah, kalian harus kaji bersama ya. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan ya, dengan mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat memahami atau mengerti ya, dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Jadi di dalam cerita itu ada tokohnya ya. Nah, kalian tentu sudah pernah belajar ya di kelas 3 ya, pelajaran bahasa Indonesia mengenai tokoh, sifat, penokohan ya. Nah, di sini di kurikulum Merdeka mata pelajaran bahasa Indonesia bab 1 ya, semester 1 ini adalah kalian diharapkan memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang panjang. Yang ketiga, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif serta menggunakannya. Yang keempat adalah kalian harus bisa mencari kata, arti kata ya di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Nah, seperti apa dan bagaimana? Mari ikuti Pak Praitno di dalam belajar bersama. Nah, di sini siap-siap belajar. Kalian sudah makin besar. Sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian di kelas ya, sekelas. Coba diskusikan bersama apa saja perubahan pada diri kalian dibandingkan setahun lalu saat kalian di awal kelas 3. Jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Hal yang penting kalian tetap berkawan ya. Jadi silakan kalian mengamati ya diri kalian dan mengamati temannya. Oh, setahun yang lalu waktu di kelas 3 misalnya temannya rambut pendek sekarang panjang. Kemudian dulu pendek sekarang tinggi. Itu yang kelihatan ya fisiknya ya. Tadinya kurus jadi gemuk dan sebagainya ya. Yang enggak kelihatan ya, misalnya dulu dia dianterin sama ibunya saja kalau ke sekolah, sekarang tidak. Ada yang dulu belum bisa misalnya membaca, sekarang sudah bisa membaca. Nah, itu ya perubahan-perubahannya. Baik. Nah, walaupun perubahan ya, kalian berubah, tapi tetap harus berkawan ya. Nah, sekarang mari bermain. Jika di dalam kelas terlalu sempit, lakukan permainan ini di halaman sekolah ya. Kalian silahkan keluar kelas ya, atau pada waktu istirahat ya. Bagaimana kita bermain ya? Bentuklah kelompok beranggotakan 6-7 orang. Setiap kelompok berbaris ke belakang sesuai dengan perintah guru. Misalnya berbarislah sesuai tinggi badan. Nantinya anak yang paling tinggi berdiri paling belakang ya, jadi berurutan ya. Ini di sini anak-anak yang pendek terus ke belakang itu semakin tinggi. Nah, kemudian berbarislah sesuai
tanggal kelahiran. Nantinya anak yang paling dahulu lahir berdiri paling depan. Cara coba perhatikan ya barisan yang terbentuk. Apakah selalu sama? Nah, coba perhatikan ya. Berdasarkan tanggal lahir ya. Kelahiran lebih awal di depan. Nah, seperti apa? Nah, perbedaannya kalian amati ya. Begitu. Apakah selalu sama? Tentu tidak ya. Membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Tak muat lagi. Ini judulnya tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lalu bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Nah ini ya. Nih gambarnya ini. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kakak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lalu Lala terdiam. Dengan sedih dia mencoba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya Kak, usul Kiki. Bisa sih tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Nah ini ya. Jadi lalu melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri ya. Jadi maksudnya begini, nomor 1 ini kalian membuat kalimat yang isinya tentang cerita tadi ya, merupakan kesimpulan ya, inti dari ceritanya seperti apa. Itu dibuat
3 kalimat ya. Yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Nah, ini alasannya apa? Kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya adalah sebab atau karena ya. Nomor 3, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Nah, dari mana? Ya, yang keempat, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Yang kelima, apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Nah, yang keenam, bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Nah, ya. Baik, yang disampaikan kembali ceritanya ya, tak muat lagi dalam 3 kalimat. Misalnya ya, misalnya Lala mempunyai adik bernama Kiki. Nah, itu ya. Kemudian Kiki memakai baju Lala. Boleh. Lala memberikan baju bekasnya ya kepada Kiki karena sudah tidak muat lagi, gitu ya. Nah, yang kedua, misalnya mengapa Lala kesal kepada Kiki? Karena Kiki memakai baju Lala tidak minta izin dulu. Ya. 3, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Setelah Lala memakai baju itu, maka bajunya sobek. Yang kedua, terasa panas. Yang ketiga, terasa sesak napas karena bajunya sudah kekecilan, tidak muat lagi. Nah, itu ya. Yang keempat, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Itu adalah perbuatan yang baik dan bijaksana. Ya. Karena baju yang tidak muat lagi ya akan diberikan kepada Kiki. Sebab apa? Bisa dipakai untuk Kiki ya, dan sangat cocok untuk Kiki karena ukurannya muat ya, begitu. Nomor 5, apakah kalian juga punya adik? Tentu punya ya, yang punya adik tentunya punya. Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Tentunya kalian merasa senang dan ikhlas untuk memberikannya ya. 6, bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Nah, bila seperti Kiki ya mempunyai kakak Lala, maka akan senang dan akan berterima kasih ya, dan bangga terhadap Lala karena Lala sangat baik kepada adiknya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cerita tak muat lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Ya, berdiskusi. Diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyela jika guru atau temanmu sedang berbicara. Jadi diskusikan ya tentang seperti apa sih hubungan kakak adik yang baik itu seperti apa ya. Kalian tentu ini ya punya harapan ya, sebagai adik seperti apa, sebagai kakak seperti apa.
Nah, seperti apa yang diharapkan? Kemudian untuk diskusi ya, dalam diskusi kalian kalau mau menyampaikan pendapat harus mengacungkan tangan dulu, meminta izin ya. Dan jangan menyela jika ada ibu guru, bapak guru atau temanmu sedang berbicara. Itu adalah tata krama atau sopan santun ya di dalam diskusi atau musyawarah. Ya. Baik. Bahas bahasa. Kalimat transitif dan intransitif. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya. Jadi apa bedanya antara kalimat transitif dan intransitif ya? Nah, mari kita kaji ya dengan contoh-contohnya. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Jadi kalimat transitif memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek. Contoh kalimat transitif, objeknya ya perlu ya. Contohnya misalnya, Lani memetik jambu. Nah, Lani itu subjek, memetik itu predikat, dan jambu adalah objek. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi subjek, menyanyikan adalah predikat, lagu Indonesia Raya adalah objek. Kalau yang intransitif ini bedanya objeknya tidak perlu. Contohnya, Lani menangis, Yopi bernyanyi. Nah itu ya, itu intransitif kalimatnya ya, intransitif. Jadi tidak perlu objeknya. Lani menangis, ibu tertawa, terus bapak marah ya. Nah gitu ya, jadi itu contoh-contoh dari kalimat ya transitif dan intransitif. Dan bedanya ya tentunya kalian tahu ya. Jadi kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Kalimat intransitif kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya, baik. Kalian berlatih ya. Menulis. 1. Kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Coba perhatikan cerita tak muat lagi. Carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tuliskan pula kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. Jadi ini pengertiannya ya, kalian ditugaskan ya untuk mencari kalimat-kalimat di dalam cerita tak muat lagi, yaitu kalimat transitif 5 kalimat dan 5 kalimat intransitif. Dari kalimat transitif kalian tuliskan objeknya mana ya pada kalimat transitif itu. Ya, tentunya kalian bisa ya. Selamat mencoba ya. Dicoba dulu. 2. Latihan menulis kalimat transitif dan intransitif. Nah, di sini kalian membuat kalimatnya ya, kalimat transitif. Nah, misalnya Tony menendang bola. Nah, Tony itu subjek,
menendang itu predikat dan bola itu objek. Jadi objeknya bola, ya. Wati menyiram bunga. Nah, Wati subjek, menyiram predikat, dan bunga adalah objek. Itu contohnya ya. Kalian bisa ini membuat contoh lagi ya, sebanyak 5. Baik, kalimat intransitif contohnya adik menangis ya. Jadi menangis itu tidak perlu objeknya. Jadi adik menangis, kakek tertawa ya. Jadi itu tidak perlu membutuhkan objek ya. Silahkan teruskan 1 sampai 5 ya. Baik. Bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang yang sudah tidak kalian pakai? Apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik, atau disumbangkan? Ceritakan dan tuliskan di buku tulis kalian. Ya, tentunya kalian punya buku bekas, barang-barang bekas, tas, sepatu, dan sebagainya ya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap barang-barang bekas itu? Kamu tuliskan ya, ceritakan di dalam buku tulis kalian. Ketika menulis, perhatikan untuk menggunakan tanda baca yang tepat dan menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Nah, baik. Untuk membaca, ya, nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya ya. Dan semoga pada pembahasan pada hari ini ya, kita sudah mengetahui ya isi cerita, kemudian kalian juga bisa membedakan antara kalimat transitif dan intransitif. Kalian bisa membuat contohnya dan tentunya kalian bisa menerapkan ya di dalam menulis ya. Untuk itu semoga ini kalian bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya, halaman berikutnya. Terima kasih. Semoga kalian berhasil dan sukses dan memahami. Kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023 ini. Dengan semangat dengan menerapkan kurikulum merdeka ya. Jangan lupa anak-anak yang belum subscribe, like, komen silahkan ya. Dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran terbaru ya dengan mata pelajaran lainnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.